Oke, assalamualaikum dan selamat datang di channel Astronaut Universe. Kali ini Astronaut Universe akan memberikan alur cerita mengenai film sci-fi jadul, yaitu Back to the Future, yang dirilis pada tahun 1985. Film ini menceritakan petualangan Marty yang diperankan oleh Michael J. Fox untuk kembali ke masanya. Permasalahan utamanya adalah Marty yang terjebak di masa lalu karena kehabisan bahan bakar mobil mesin waktu. Wah, pasti ini akan sangat menarik ya. Jadi saksikan saja ulasan kali ini sampai selesai. Jangan lupa hit subscribe, like, dan komen. Supaya kita semakin semangat untuk menyajikan konten-konten terbaik buat sahabat semua. Back to the Future yang tayang pada tahun 1985 ini memiliki beberapa sequel seperti Back to the Future 2 hingga 3. Semua menuai respon positif ketika film tersebut meluncur di bioskop seluruh dunia. Tokoh-tokoh inti yang ada dalam cerita dari Back to the Future ini adalah Dr. Emmett Brown, aka Doc, dan Marty diperankan oleh Christopher Lloyd. Doc sang pencipta mesin waktu memang dikenal sangat jenius, namun Doc dikenal seisi kota sebagai orang yang aneh, bahkan dijuluki ilmuwan gila. Di balik itu semua, Doc adalah orang yang sangat cerdas dan berambisi untuk membuat mesin waktu. Kerja kerasnya selama 30 tahun ternyata terbayar juga, karena ternyata mesin waktu buatannya bisa menyelamatkan hidupnya dan membawa Marty untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Lalu tokoh utamanya adalah Marty, seorang anak yang sedikit urakan tapi memiliki hati yang baik. Ia adalah anak dari George McFly dan Lorraine. Selama perjalanan di masa lalu, banyak sekali kesalahan yang fatal diperbuat oleh Marty, sehingga kini misinya bukan hanya kembali ke masanya, tapi juga harus memperbaiki masa depan sebagaimana adanya. Jika ia gagal, maka eksistensinya di masa depan akan hilang. Kemudian ada antagonis utama dari cerita ini, yaitu Thomas F. Wilson sebagai Biff. Biff terhitung sebagai orang yang sangat brengsek karena selain dahulunya ia adalah seorang pembuli, di masa depan ia menjadi seorang atasan yang selalu menekan bawahannya, yaitu ayah dari Marty. Lorraine McFly diperankan Lea Thompson juga menjadi pusat dari cerita Back to the Future beserta Crispin Glover sebagai George McFly. Kehidupan kedua pasang orang tua Marty ini sangatlah menyedihkan karena kepala keluarga yang begitu takut untuk menghadapi penindasan atasannya serta seorang ibu yang menjadi pemabuk. Tokoh lain yang tak kalah penting di dalam film Back to the Future ini adalah Jennifer, diperankan oleh Claudia Wells. Ia menjadi alasan Marty untuk kembali ke masanya, beserta menjadi alasan sequel dari Back to the Future 2. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa bisa seperti itu kan? Sabar dulu ya, kita akan runtut kisah legendaris dari Back to the Future yang sudah meraih beragam penghargaan pada masa tayangnya dahulu. Tercatat, film yang diluncurkan pada tahun 1985 silam ini telah menyabet berbagai penghargaan, salah satunya adalah Academy Award dan Saturn Award. Marty memiliki kehidupan yang sangat biasa saja, bahkan cenderung sangat membosankan dan sulit. Terutama karena ayahnya yang selalu ditekan oleh atasannya, yaitu Biff. Marty memiliki kehidupan cinta yang sangat sempurna. Di sekian awal ia sudah memiliki seorang pacar, yaitu Jennifer, seorang gadis cantik dari sekolahnya Hill Valley High School. Marty berteman baik dengan Doc sehingga ia memiliki akses untuk memasuki kediamannya. Marty sangat menyukai musik dan memiliki grup band rocknya sendiri. Permasalahan awal terlihat ketika ia kembali ke rumahnya, di mana ayahnya ditekan begitu keras oleh atasannya, yaitu Biff. Usut punya usut, ternyata Biff ini adalah teman sekolahnya dulu, sekaligus pembulinya dulu saat masih sekolah. Kembali ke petualangan Marty, ia dihubungi oleh Doc untuk menemuinya di depan Twin Elfin Mall. Di sana mereka melakukan uji coba mesin waktu yang pada akhirnya berhasil. Pengujian pertama menggunakan peliharaan Doc, yaitu Einstein. Setelah diuji, ternyata mesin waktunya memang bisa terbukti berhasil. Permasalahan semakin tegang ketika ternyata bahan bakar dari mesin waktu tersebut adalah plutonium atau nuklir. Karena tidak mungkin nuklir didapatkan dengan mudah, ternyata Doc menipu para teroris untuk membuat bom dan mencuri plutonium milik mereka. Karena tindakan ini, teroris yang disebut Libyan teroris mengejar dan berakhir dengan kematian Doc di timeline awal. Tanpa pikir panjang, Marty memasuki mesin waktu dan tanpa sadar malah mengaktifkannya. Alhasil ia terjebak di tahun 1955, di mana mesin waktu tersebut tanpa sengaja telah disetting pada waktu tersebut oleh Doc. Setelah meloncat waktu, Marty panik melihat perbedaan yang ada di masa tersebut. Sontak saja ia mencari bantuan dan tidak ada bantuan lain selain dari Doc.
Ia memasuki sebuah kafe, di mana di sana ia malah menemui ayahnya sendiri, yaitu George McFly. Ternyata di sana terungkap memang sikap ayahnya sudah seperti itu dari dahulu, yaitu takut terhadap Pip dan memiliki ketakutan tersendiri dengan berbagai penolakan. Padahal diperlihatkan George adalah seorang yang cerdas dan memiliki bakat menulis. Karena penasaran, Marty mengikuti ayahnya di masa lalu dan menangkap basahnya sedang mengintip Lorraine yang ternyata ibunya di masa lalu. Disinilah hadir masalah fatal yang membuat pertemuan ayahnya dan ibunya terbatalkan, dan sekaligus menambah misi Marty untuk mengembalikan masanya seperti adanya. Dengan kejadian tersebut, Lorraine malah jatuh hati pada Marty dan bukan kepada George. Namun pada sekian perjuangan Marty untuk menyatukan ayah dan ibunya di masa lalu juga berdampak kepada masa depannya. Marty sangat kuat dan meyakinkan ayahnya bahwa Lorraine itu memang cinta sejatinya. Karena apabila Marty tidak meyakinkan ayahnya, maka ia dan kedua saudara-saudarinya akan menghilang di masa depan. Disinilah perjuangan Marty sangat terlihat terutama ketika momen penting kedua orang tuanya untuk bertemu di pesta dansa. Sebelumnya Marty sebenarnya sudah merencanakan bahwa ia akan berpura-pura menjadi anak nakal dan mengganggu Lorraine di parkiran sekolahnya, sehingga Lorraine akan membencinya dan mencintai ayahnya yaitu George. Di dalam mobil ketika Marty berduaan dengan ibunya yang masih muda, timbul kecanggungan. Di sana ia pun tahu bahwa ibunya saat muda adalah seorang perokok dan suka meminum minuman keras. Namun skenario yang sangat matang dari Marty ternyata berubah menjadi mimpi buruk ketika Bip malah datang mengganggu. Ayahnya yang tidak mengetahui bahwa di dalam mobil itu bukanlah Marty sangat terkejut, namun ia kini sudah menjadi seorang yang berbeda berkat saran dari Marty. Ia dengan lantang menyatakan untuk Bip melepaskan Lorraine dan menghajarnya. Disinilah titik balik dari kehidupan Marty di masa depan. Dengan kembalinya timeline Marty yang seperti semula belum menyelesaikan pertualangannya di masa lalu, ia juga masih harus menyelesaikan masalah bahan bakar dan pengoperasian dari mesin masa depan yang dimiliki Doc. Maka Marty berpikir untuk melakukan komunikasi dengan Doc di masa lalu. Tentu ini akan menjadi misi yang tidak mudah juga, karena Doc pada awalnya tidak percaya kepada Marty yang mengatakan bahwa dirinya berasal dari masa depan dan terjebak di masa lalu. Walaupun diolok-olok oleh Doc, Marty tidak begitu saja menyerah. Setelah menceritakan luka kepala yang dialami Doc, Marty akhirnya mendapat kepercayaan dari temannya tersebut. Dengan bantuan Doc jugalah kemudian Marty bisa mendapatkan jalan untuk mempertemukan ayah dan ibunya. Rencana Doc untuk mengganti bahan bakar nuklir yang dipergunakan sebagai pemicu daya listrik besar adalah dengan menanti sambaran petir di jam kota Marty. Di masanya, jam besar di kotanya mati karena tersambar petir dan itu menghasilkan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi Marty mengenai bahan bakar mesin waktunya. Lagi-lagi rencana yang dijalankan tidak mulus, karena cuaca di kala terjadinya petir tersebut sangatlah buruk. Marty dan Doc yang sudah bersiap dengan kabel untuk menghubungkan sambaran petir dari puncak gedung tersebut, harus kebingungan ketika kemudian kabel untuk menghantarkan listrik ke mesin waktu malah terpotong oleh pohon jatuh. Belum lagi sisa waktu dari sambaran petir hanya tinggal 7 menit. Terjadi krisis yang begitu menegangkan, di mana Marty juga mendapatkan halangan dari mobil mesin waktu yang tidak bekerja ketika dikendarai. Sampai Doc yang terpaksa harus nekat memanjat samping gedung untuk memasang kembali kabel penghantar listrik ke mobil mesin waktunya. Walaupun menghadapi momen krisis tersebut, mereka berhasil untuk mengatasi dengan baik. Sebelum pergi kembali ke masanya, Marty memberikan informasi mengenai kejadian penyerangan di depan Twin Elven oleh sekelompok Libya teroris. Sehingga ketika kembali, Marty bisa menyelamatkan Doc yang kini telah menggunakan rompi anti peluru lengkap. Di akhir kisah, karena kejadian fatal yang kini telah diperbaiki oleh Marty, keluarganya kembali seperti semula, plus dengan kehidupan yang lebih baik. Sebab kini ayahnya telah sadar dengan potensinya yang begitu besar dalam kehidupan. Ketika Marty yang kembali ke rumah dan tertidur, sudah bangun, ia melihat perubahan 360 derajat dari kehidupan keluarganya yang kini sudah kaya raya. Kemudian, di mana ibunya juga sudah berhenti untuk mabuk-mabukan dan merokok. Hal paling mencengangkan adalah Bip bekerja sebagai pembantu dari Josh McFly atau ayah dari Marty. Si pembuli ini menjadi tukang cuci mobil ayahnya Marty. Kemudian cerita tidak begitu saja selesai setelah sebelum kembali ke rumah Marty, yang berpamitan dengan Doc menyangka tidak akan pernah kembali. Justru berikutnya ia malah dipertemukan kembali dengan Doc yang datang dari masa depan ketika hendak berkencan dengan pacarnya, Jennifer. Doc menjelaskan kedatangannya karena hal berbahaya yang terjadi kepada dirinya dan pacarnya serta anak-anaknya di masa depan. Well, itu adalah alur cerita singkat dari Back to Future. Untuk kelanjutannya yaitu Back to Future 2 akan kami berikan selanjutnya.